Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Bapak Ibu para pendidik seprovinsi Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Yonika Kristanti. Saya adalah seorang guru di SD Islam Sabilina. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik yang telah saya lakukan pada siswa kelas 6 SD Islam Sabilina berupa Project Based Learning dengan tema Final Project Bioteknologi Fermented Soybean Product Tempepreneur Crafting and Marketing Homemade Superfood. Memasuki fase akhir di jenjang sekolah dasar, murid kelas 6 SD Islam Sabilina diharapkan tidak hanya dapat menguasai bidang akademik, namun juga memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan sosial, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, komunikatif, dan kreatif. Secara geografis, Jawa Barat dikaruniai iklim tropis yang sangat ideal untuk proses bioteknologi fermentasi Rhizopus oligosporus. Jawa Barat juga merupakan salah satu provinsi penghasil dan konsumen tempe terbesar di Indonesia. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa murid sering menganggap tempe hanyalah makanan biasa, tanpa memahami bahwa di balik sepotong tempe terdapat proses sains yang luar biasa yang disebut bioteknologi. Di sisi lain, di tengah masyarakat, tempe masih terjebak pada stigma makanan murah. Padahal dunia internasional telah mengakuinya sebagai vegan superfood, yaitu sumber protein nabati dan probiotik yang luar biasa. Berangkat dari situasi tersebut, saya merancang dan menyajikan sebuah praktik baik, final project dengan tema Bioteknologi Fermented Soybean Product, Tempepreneur, Crafting and Marketing Homemade Superfood, di mana mengajak murid kelas 6 SD Islam Sabilina untuk membuat sebuah proyek integrasi antara sains, bioteknologi, dan ekonomi kreatif entrepreneurship. Dalam menjalankan kegiatan final project Tempepreneur ini, tentu ada berbagai tantangan yang akan dihadapi, baik dari sisi sains, yaitu praktik pembuatan tempe, maupun sisi kewirausahaan atau praktik dalam proses pemasaran. Adapun tantangan utama yang dihadapi adalah pertama, kendala teknis. Bagaimana seorang guru dapat menyederhanakan konsep fermentasi Rhizopus oligosporus agar dipahami anak usia 11-12 tahun. Kedua adalah tantangan kreativitas, di mana guru bisa mengubah citra tempe yang dianggap biasa saja menjadi produk yang menarik secara visual dan kemasan, serta bernilai ekonomi tinggi. Ketiga, tantangannya adalah pemasaran, yaitu meyakinkan target pasar, warga sekolah, dan orang tua untuk membeli produk buatan murid dengan harga yang kompetitif namun menguntungkan. Pelaksanaan final project dibagi menjadi tahapan sistematis agar murid dapat melaksanakannya secara terarah. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam final project ini meliputi 1. Tahap perencanaan, di mana guru merencanakan dan menyusun kompetensi yang ingin dicapai, membuat modul final project yang terintegrasi dengan berbagai mata pelajaran, membuat rincian jadwal, teknik tugas, dan jadwal presentasi, serta rubrik penilaian dan PowerPoint untuk presentasi. Kedua adalah tahap pengenalan. Guru melalui kegiatan sosialisasi final project menjelaskan alur kegiatan final project seperti alat dan bahan yang dibutuhkan saat membuat tempe, langkah-langkah membuat tempe, disertai dengan tutorial video cara membuat tempe, serta memberikan bahan utama seperti ragi dan kacang kedelai pada murid. Ketiga adalah tahap produksi, di mana melakukan praktik pembuatan tempe mulai dari penyortiran kedelai, perebusan, pengupasan kulit hingga proses pemberian ragi. Keempat, tahap inovasi produk. Murid bereksperimen dengan menambahkan varian atau sekedar memastikan kualitas tempe itu baik dan membuat berbagai macam produk makanan yang berbahan dasar tempe serta mulai mendesain kemasan produk ataupun logo.
Tahap kelima adalah marketing. Di sini murid membuat konten promosi di media sosial, menyusun brosur digital, dan membuka stand penjualan di area sekolah dalam kegiatan Market Day. Murid juga belajar menghitung harga pokok penjualan dan menentukan margin keuntungan. Tahap keenam yaitu adalah pembuatan laporan. Murid membuat laporan dalam bentuk PowerPoint berdasarkan modul yang telah terisi. Kegiatan dibimbing oleh guru pembimbing masing-masing dengan waktu yang telah ditentukan. Puncak dari proyek ini adalah murid mempresentasikan hasil dari proyek yang telah dilakukan, baik secara pengamal nilai Pancasila, penelitian fermentasi bakteri pada tempe, mengidentifikasi volume bangun ruang untuk wadah dan isi dalam kemasannya, serta pencerminan perilaku terpuji. Dan yang terakhir adalah tahap refleksi. Murid menyampaikan hikmah atau pesan dan kesan yang didapat dalam melaksanakan final project Biotechnology Fermented Soybean Product. Nilai-nilai positif yang saya dapat ketika melakukan final project ini adalah melatih kesabaran. Mengapa melatih kesabaran? Karena pembuatan tempe adalah membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga kita harus memiliki banyak kesabaran dan telaten. Lalu mengasah kreativitas. Mengapa mengasah kreativitas? Karena di era modern ini kita harus banyak berinovasi dan berkreativitas agar dapat bersaing dalam pasar modern hingga pasar ekspor. Lalu menghargai proses. Karena dalam pembuatan tempe prosesnya cukup lama, jadi kita harus menghargai prosesnya. Dari pesan dan kesan saya setelah melakukan proses pembuatan tempe, semoga di masa depan ada mesin pembuat tempe otomatis. Lalu pesan saya sangat senang karena kita tidak hanya mendapat ilmu saja, tapi kita juga mendapat praktik. Final Project Biotechnology Fermented Soybean Product, Tempepreneur Crafting and Marketing Homemade Superfood, bukan sekedar praktik membuat tempe, melainkan sebuah gerakan literasi sains dan ekonomi. Dengan menyatukan aspek bioteknologi dan pemasaran, murid mendapatkan pengalaman belajar yang utuh. Tempe yang dihasilkan bukan sekadar makanan, melainkan simbol kreativitas dan kemandirian murid Jawa Barat. Pembuatan tempe juga termasuk dalam ekonomi kreatif, karena melibatkan kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan nilai jual produk. Hasil dari praktik baik ini menunjukkan dampak yang signifikan bagi murid. Terbukti bahwa bioteknologi konvensional yang terkesan tradisional dapat dikemas menjadi pembelajaran yang futuristik bagi murid kelas 6 SD Islam Sabilina. Tidak hanya pintar secara kognitif, tahu tentang jamur dan fermentasi, tetapi juga melakukan praktik langsung, cerdas secara emosional, sabar menunggu proses, dan cerdas secara finansial atau memiliki kemampuan entrepreneurship. Kegagalan fermentasi pada beberapa murid justru menjadi momen pembelajaran terbaik di mana mereka menganalisis penyebabnya, kemudian melakukan perbaikan praktik. Melalui praktik baik ini, diharapkan murid kelas 6 SD Islam Sabilina mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna, mendalam, dan menyenangkan, mengubah persepsi bahwa sains itu sulit menjadi sesuatu yang menyenangkan dan produktif, mengubah konsep abstrak bioteknologi menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Alhamdulillah, kegiatan final project kelas 6 sudah terlaksana. Banyak sekali hal-hal baik yang didapat dalam kegiatan tersebut. Project Tempepreneur ini membuktikan bahwa pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang membekali siswa dengan solusi nyata untuk kehidupan. Dengan memadukan kecerdasan sains, kreativitas seni, dan strategi bisnis, kita mampu melestarikan warisan bioteknologi leluhur dan mencetak generasi muda yang mandiri. Mari angkat potensi lokal, melangkah ke panggung global. Jabar juara lahir dan batin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.